Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faikri Muyasar. Saya dari kelas B Sastra Inggris 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap Kalimantan. Saya akan membahas tentang bab 7 tentang dinamika budaya hutan tropis lembap Kalimantan. Baiklah, kita langsung masuk saja ke materinya. Dinamika budaya hutan tropis lembap Kalimantan, bab 7. Perjumpaan kebudayaan sebagai dinamika kebudayaan terbagi menjadi 3, yaitu difusi, akulturasi, dan asimilasi. Dan yang terakhir, inovasi. Yang pertama, difusi. Apa itu difusi? Jadi, difusi dikenal dengan penyebaran budaya melalui migrasi. Sementara itu, akulturasi dan asimilasi adalah pembauran kebudayaan antara budaya asal dengan budaya luar. Jadi, penyebaran budaya di wilayah Kalimantan Timur terjadi melalui migrasi dan melalui teknologi informasi. Melalui migrasi, terdapat budaya etnik dan agama yang berlangsung dalam waktu yang lama. Secara etnisitas, budaya Banjar, budaya Jawa, dan Bugis merupakan 3 budaya etnik yang jumlahnya dominan terjadi migrasi budaya di Kalimantan Timur. Secara proses, budaya Jawa yang berdifusi atau menyebar ke Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, terjadi secara struktural dan secara kultural. Secara struktural, migrasi budaya Jawa terjadi karena kebijakan transmigrasi oleh pemerintah, khususnya yang terjadi di era Orde Baru. Di Samarinda, khususnya di daerah Lempake, terdapat pemukiman masyarakat Jawa hasil program transmigrasi. Sementara itu di Tenggarong seberang, selain orang Jawa, juga terdapat orang Bali yang menghasilkan migrasi budaya dengan mempraktikkan kebudayaan sehari-harinya di wilayah hutan tropis Kalimantan ini. Di Balikpapan dan Samarinda, orang Banjar dan Bugis memiliki pemukiman sendiri. Di Samarinda secara khusus, orang Banjar banyak dijumpai di sekitar sungai Karangmumus. Sementara itu, orang Bugis di Samarinda seberang. Kedua etnik ini mempraktikkan budayanya masing-masing di kota-kota tersebut, terutama penggunaan bahasa. Budaya-budaya yang dipraktikkan itu terutama penggunaan bahasa dan kuliner yang disajikan di acara-acara khusus ataupun di kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, akulturasi dan asimilasi. Jadi, akulturasi dapat dimaknai dengan menerima budaya luar, kemudian diolah tanpa menghilangkan kepribadian budaya asal penerima budaya luar tersebut. Jadi, akulturasi itu kita menerima budaya luar, tapi tanpa menghilangkan kebudayaan kita sendiri. Hal ini dapat dilihat pada proses akulturasi agama dan budaya etnik di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Orang Kutai menerima agama Islam, namun tidak menghilangkan identitas budaya Kutai. Sementara itu, orang Dayak menganut agama Kristen dan Katolik, tapi suku Dayak tidak kehilangan identitas budaya Dayaknya sendiri, yang telah dijaga atau dijalankan sekian lama. Asimilasi juga merupakan sebuah pembauran budaya, akan tetapi budaya minoritas menyesuaikan budaya dominan mayoritas. Jadi kalau di asimilasi ini, budaya yang minoritas akan menyesuaikan dengan budaya budaya minoritas menyesuaikan budaya yang mayoritas di wilayah tersebut. Sehingga kepribadian diasimilasi dan kekhasan budaya penerima akan perlahan hilang dan terlebih lagi menjadi identitas baru. Contohnya itu di Tenggarong, dengan mudah kita menemukan orang Bugis dan Jawa yang fasih berbahasa Kutai. Sementara itu di Samarinda dan Balikpapan dengan mudah juga kita temui orang Jawa dan Bugis yang fasih berbahasa Banjar atau berdialek bahasa Banjar di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan terdapat pula generasi milenial Dayak yang lebih
yang sudah lama tinggal di Samarinda, tidak dapat berbahasa daerahnya, namun memahami budaya yang datang atau yang budaya yang dia temui sehari-hari, contohnya seperti bahasa Banjar, bahasa Jawa, ataupun bahasa-bahasa dari suku lain yang ada di Samarinda. Dan yang ketiga itu inovasi. Inovasi adalah proses pembaruan budaya karena perkembangan zaman. Salah satu faktor penyebab inovasi budaya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Modernisasi adalah salah satu wujud dari inovasi ini atau pembaruan budaya ini. Sebagai contoh, alat musik salah satu pengaruh yang besar di inovasi ini. Dalam keseharian, perubahan alat musik tradisi yang digabungkan dengan peralatan modern. Jadi, alat musik tradisional digabungkan dengan peralatan modern dapat dilihat sebagai inovasi pengaruh modernisasi dan teknologi di bidang musik. Ini dapat menjadikan para musisi melakukan inovasi dengan menggabungkan alat musik tradisional dengan peralatan modern. Dari 3 faktor tadi, difusi, akulturasi, dan asimilasi, dan yang terakhir inovasi, kita dapat menyimpulkan bahwa anak muda Kalimantan Timur, khususnya generasi milenial yang mengalami surplus demografi, perlu mendapatkan kepastian masa depan agar praktik marginalisasi tidak terulang. Sejarah juga mencatatkan secara kritis bahwa negara berperan secara signifikan dalam menciptakan kesenjangan dan kecemburuan sosial ekonomi yang justru melahirkan konflik perebutan sumber daya di Kalimantan. Itu juga membutuhkan kebijakan afirmatif, khususnya di bidang ekonomi dan pendidikan kepada etnik lokal di Kalimantan, khususnya di Kaltim, agar dapat secara kita akses secara setara dan kualitas kehidupan dengan etnik migran. Ruang hidup dan kepastian akses kehidupan layak kepada etnik lokal dan kelas sosial bawah menengah harus dipastikan terjamin. Jadi akses kehidupan kepada etnik lokal dan kelas sosial bawah itu bisa terjamin oleh pemerintah. Dengan demikian, pemicu potensi konflik sosial komunal di mozaik kebangsaan yang multikultural dapat diantisipasi sejak awal. Anak muda Kalimantan Timur pun harus turut aktif dalam menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan secara sosial dan ekonomi di negeri ini, terkhusus di lingkungan hujan tropis lembap Kalimantan. Sekian penjelasan saya di bab 7 ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.